semuanya, selamat malam. Sambil nunggu yang lain ya. Halo Eva, Maco Boy, Rido, Erika, Siora, Andika, Melisa, Atta, Wimetro, Brenaka. Oh, Iwel, halo Iwel. Lumayan sih, oke. Mungkin oke, kita bisa mulai aja sekarang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semoga dalam keadaan sehat walafiat kalian semua. Selamat datang di akun @masukunila. Malam ini saya Aditya Riki Saputra dari alumni akuntansi paralel 2013 berkesempatan untuk live untuk bisa sharing-sharing sama kalian, dan juga mungkin nanti bisa dengerin kisahnya dulu, perjuangannya untuk masuk PTN seperti apa, kemudian selama di kampus kesibukannya apa, dan juga sampai akhirnya lulus, wisuda, kemudian ia terjun di dunia kerja gitu. Oke, sebelum nanti kita diskusi panjang lebar dan juga ngeladenin pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin awalnya gue mau cerita dulu nih soal dulu perjuangan gue ketika gue juga dulu ada di posisi kalian untuk masuk PTN. Jadi sebenarnya dulu gue itu di SMA bukan dari jurusan IPS atau sosial gitu, atau sosum. Nah, gue itu sebenarnya memang berasal dari jurusan IPA kelas 10, kelas 10 emang belum penjurusan, kelas 11 IPA, kelas 12 juga IPA gitu. Nah, ketika perkuliahan, nah itulah, jadi selama gue kelas 3 itu memang ya kalian juga mungkin ngelakuin hal yang sama lah gitu ya, untuk perjuangan biar bisa masuk ke PTN yang kalian impikan gitu. Nah, gue juga di situ juga seperti itu gitu. Jadi waktu itu gue terutama di kelas 3 tuh ngikutin bimbel itu ada di sekolah, dan juga gue ngikut bimbel juga ada di luar gitu. Nah, ngikut bimbel di sekolah itu pulang sekolah waktu itu sekitar jam 2 itu sampai jam 4 sore. Nah, pulang dari situ gue lanjut bimbel sampai jam 9 malam gitu terus. Pokoknya kelas 3 itu kayak gitu terus. Itu udah gak ngasih lagi, pokoknya mati-matian banget lah berjuang. Nah, jujur aja pada saat itu sebenarnya gue itu milih jurusan sebelum jurusan gue yang jadi lulusan gue saat ini gitu. Itu dulu gue tuh bener-bener memimpikan dan mendambakan banget ketika gue bisa masuk fakultas kedokteran atau jadi dokter gitu ya. Gue pengen banget dulu jadi dokter. Nah, dulu itu gue semua TO gue ikutin, semua les gue ikutin terus, Senin sampai Sabtu tuh gue full banget. Belajar di sekolah iya, bimbel di sekolah iya, terus juga bimbel di luar juga iya, sampai pokoknya jam 9 malam itu kelas 3 tuh non-stop banget. Nah, akhirnya begitu pas tibalah saatnya daftar SNMPTN dulu. Nah, itu gua jelas dong milih fakultas atau jurusan yang memang bener-bener gua pengenin banget gitu ya. Jadi dulu tuh strategi gua milih memang yang kebetulan nggak di luar Lampung. Itu cuma ada gue cuma milih di Lampung aja, yaitu Unila. Jadi waktu itu gue milih SNMPTN ya, undangan itu gue milih yang pertama itu kedokteran, yang kedua itu seingat gue agroteknologi kalau nggak salah, yang ketiga itu gue ngambil satu lagi tuh
pokoknya nggak ada jurusan IPS waktu itu gue ngambil, IPA semua. Nah ketika udahlah daftar lah SNMPTN tuh, daftar SNMPTN selesai, akhirnya pengumuman. Nah pengumuman ternyata gue belum berhasil waktu itu ketika undangan itu gitu. Oh iya, ngomongin SNMPTN, by the way selamat dulu buat kalian yang hari ini lulus SNMPTN 2020 ya yang di Unila. Selamat datang, dan jangan lupa ikutin terus perkembangan info-info terbaru, itu ada di @masukunila juga, atau sambil kalian juga bisa cek di websitenya, itu di simanila.unila.ac.id. Nah itu infonya insya Allah lengkap banget di situ, bisa kalian ikutin apa-apa aja yang mungkin harus kalian ikutin, yang harus kalian penuhi gitu, untuk bisa ada tindak lanjut daripada kelanjutan dari SNMPTN ini gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi gue pengumuman SNMPTN, ketika gue milih kedokteran, gue nggak lolos, dan yang kedua juga nggak lolos waktu itu, yang ketiga juga iya. Akhirnya selanjutnya itu SBMPTN ya, SBMPTN. Nah di SBMPTN ini gue tetap milih jurusan yang sama gitu. Gue tetap milih pertama kedokteran, Unila, tapi ya Unila, tetap Unila. Yang kedua gue seingat gue milih itu tetap agroteknologi, itu seingat gue. Dan yang ketiga tuh apa lupa gue, pokoknya yang ketiga, pokoknya IPA semua. Akhirnya gue tes lah di Unila waktu itu, di GSG SBMPTN tes waktu itu. Oke, rame-rame tes, udah selesai, pengumuman lagi, dan ternyata belum lolos juga. Jadi SNMPTN gue nggak lolos, SBMPTN gue nggak lolos. Waduh, bingung kan gue. Jadi bener-bener kayak yang, waduh kok bisa ya gitu. Gue udah bener-bener ibaratnya nggak kurang-kurang lah kalau untuk belajar gitu ya. Ibaratnya orang tua juga support, iya nggak apa-apa gitu, pilih jurusan itu aja gitu kan. Nah terus pada akhirnya gue sambil daftar yang lain juga gitu kan. Daftar gue juga di STAN, sambil tes juga waktu itu, sambil nunggu ada jalur apa lagi nih di Unila yang bisa gue tempuh untuk bisa gue masuk Unila waktu itu gitu kan. Akhirnya waktu itu sebelum Unila atau sudah Unila gitu ya seingat gue, akhirnya gue memutuskan untuk daftar di jalur yang namanya jalur paralel. Itu kalau dulu itu sebenarnya reguler 2 namanya. Reguler 2 itu jadi kuliahnya sebenarnya sama kayak reguler, cuman beda waktunya aja. Nah jadi ceritanya gini, waktu itu gua pas daftar di paralel ini itu bener-bener kayak yang jadi trauma juga gitu ya, untuk daftar yang kayak jurusan yang di SNMPTN atau di SBMPTN gitu. Itu nggak bohong, itu gue jujur banget. Nah gitu, terus akhirnya gue mikir, akhirnya gue konsultasi lah, gue ngomong terus terang sama orang tua juga gitu kan. Pak, Bu, kemarin kan ketika SNMPTN dan juga SBM, Adit udah milih jurusan ini, Adit pengen masuk jurusan ini gitu. Ibu bapak juga udah dukung gitu. Akhirnya mereka juga terus terang gitu. Ini kisah nyata banget, Ini mungkin lain daripada yang lain gitu ya. Nah jadi akhirnya bokap nyokap gue, terutama bokap sih ngomong, coba kamu ngambil ekonomi, kata dia gitu kan. Ngambil ekonomi akhirnya kan, coba ngambil ekonomi. Terus nyokap gue bilang, yang penting kamu kalau bisa di Lampung aja gitu. Itu simpel banget ya, clue-nya simpel banget. Gue baru tahu ketika gue udah ngelaluin SNMPTN dan juga SBMPTN gitu. Mungkin ini menurut sebagian dari kalian sepele, tapi menurut gue ada hikmahnya. Nah nanti hikmahnya mungkin kalian bakal tahu gitu. Akhirnya oke. Ketika itu paralel buka, gue daftar waktu itu. Jadi waktu itu paralel itu buka, sebenarnya boleh milih 3 jurusan boleh. Nah tapi gue waktu itu nggak tahu kenapa, serius ini beneran, bukannya nyepelin atau enggak ya, maksudnya beneran ini kejadian di gue banget gitu. Gue waktu itu milih cuma satu jurusan dan itu akuntansi. Nah akhirnya ya udahlah, gue milih jurusan akuntansi gitu. Manajemen ekonomi pembangunan itu nggak gue pilih gitu, sama sekali nggak gue pilih. Gue cantumin jadi pilihan gue itu nggak sama sekali gitu, nggak sama sekali gitu kan. Akhirnya ya udah gue tes lah,
Jadi bisa dibayangin ya, gue tes masuk jurusan accounting yang basicnya aja gue di SMA tuh ibarat bawang tuh kulitnya aja gue nggak dapet gitu. Gue bener-bener nggak ngerti ibaratnya gue mau ngisi apa gitu kan nanti ketika gue tes SBM ketika tes nanti yang dikerjain itu soal IPS yang ada di pikiran gue waktu itu kan. Aduh gimana nih pikir gue gitu kan. Ayo udahlah kata gue bismillah aja waktu itu kan. Ya udah akhirnya ya sambil diiringin juga dengan ya kayak gue nggak bohong ya itu serius ya tahajud juga doa juga gitu minta bener-bener petunjuk kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kok gue kayaknya kemarin udah bener-bener berusaha sekuat tenaga, udah ikhtiar yang bener-bener totalitas gitu tapi nggak tembus juga gitu. Ternyata begitu gue tahu dari orang tua gue bahwa ternyata kayak gitu orang tua gue maunya, akhirnya udahlah gue tempuh, akhirnya gue coba gitu kan. Akhirnya gue tes lah. Jadi tuh gue tes, gue beneran nggak berekspektasi tinggi banget itu, karena gue sadar gue dari jurusan IPA dan gue ya belum pernah sama sekali belajar IPS, apalagi kalau untuk yang akuntansi gitu sama sekali belum pernah banget gitu. Nah udah gitu ya udahlah akhirnya gue tes lah, gue tes gue nggak mikirin itu maksudnya kayak yang nggak kebeban bahwa aduh gue lulus nggak ya, aduh gue gini nih, pokoknya gue yakin aja gitu ya udah deh Bismillah gitu kan. Kalau memang mungkin nih ridho orang tua gue di situ gitu ya oke lah gue coba lah Bismillah gitu kan. Akhirnya ya benar begitu gue tes set pengumuman segala macem, nggak lama dari situ kalau nggak salah sebelum atau sudah itu seinget gue tuh juga testan sebenarnya waktu itu. Tesnya juga di Unil, ada di GSG juga gitu. Nah begitu pengumuman gitu, pengumumannya ini duluan yang si stan rupanya gitu kan, duluan yang si stan seinget gue waktu itu. Akhirnya begitu ngeliat pengumuman stan ngeliat pengumuman stan ternyata gue juga nggak lolos. Oke, akhirnya nggak lama kemudian gue tiba masanya waktu itu pengumuman di paralel, yaitu di kuliah yang gue tuju waktu itu gitu kan. Akhirnya gue bener-bener gak nyangka sih gitu, gue lolos ternyata di akuntansi paralel FEB Unila waktu itu. Gue ya di situ masih kayak yang belum bener-bener lega atau legowo gitu untuk nerima bahwa masih iya sih gue nggak bisa gitu masuk kedokteran gitu kan. Ibaratnya gue udah kurang apa sih, TO juga gue lulus terus gitu kan. Ibaratnya ibaratnya segala macam yang mungkin buat uji coba menuju ke sana tuh udah gue tempuh semua dan itu gue berhasil gitu kan. Tapi ternyata satu hal yaitu ternyata orang tua gue tuh nggak sepenuhnya merestui gue untuk sorry ini lagi ada azan sebentar ya, mungkin jeda beberapa menit sampai azan selesai, nanti baru gue lanjutin cerita gue, baru nanti setelah itu mungkin baru kita bisa diskusi. Bentar ya, mau pas azan sebentar ya, sorry ya.
azannya baru selesai, sorry banget, gue harus jeda sebentar biar selesai azan dulu. Oke, tadi gue lanjutin ya. Gue tadi cerita sampai akhirnya gue dapat pengumuman bahwa gue lolos di paralel gitu. Nah, walaupun dengan rasa yang sebenarnya ya galau juga sih waktu itu, gue masih bener-bener kayak yang nggak nyangka aja gitu ya, ketika masih ya sih gue nggak bisa masuk, ibaratnya gue udah usahain banget lah gitu, dengan TO juga gue lolos terus gitu kan, gue yakin banget gue bisa waktu itu gitu. Men ya terhalang ternyata ada restu yang memang nggak bisa ditembus gitu. Dengan sekuat apapun gue berusaha dan berikhtiar gitu, ketika memang secuil mungkin ketulusan restu itu nggak berpihak ke gue nggak bakal bisa nempuh itu gitu kan, mungkin gitu waktu itu. Akhirnya ya udahlah, bismillah, waktu itu gue jalanin dulu tuh, gue masuk lah, awal maba ya ikut propti kayak biasanya gitu kan, ikut propti, proses pada umumnya gitu. Masuk pertama kali terus ya kenal dengan teman-teman baru, dosen juga, lingkungan yang baru gitu kan. Disitulah bener-bener kayak yang mulai mengamati gitu. Ternyata ya harus ada pembeda ketika peralihan kita dari SMA itu ke jenjang perkuliahan gitu ya. Pelan akhirnya ya bisa dibilang ya seperti yang gue bilang tadi ya, gue bener-bener nggak ada basic sama sekali accounting itu dari SMA. IPA, meskipun IPA pun berarti mungkin ada akuntansi dasar gitu ya, ini gue nggak sama sekali gitu kan. Jadi ketika masuklah waktu itu pelajaran pengantar akuntansi, bikin persamaan akuntansi dan lain sebagainya gitu, gue tuh bener-bener kayak yang otodidak banget gitu. Sampai akhirnya waktu itu kebetulan gue juga kebetulan kalau misalnya kita kuliah itu kan terutama kalau misalnya di jurusan masing-masing, kayak misalnya gue accounting gitu, terus manajemen, terus EP gitu ya, itu udah punya himajur masing-masing tuh. Nah kebetulan di himajur gue waktu itu di Himakta, memang mereka kayak yang ada biasa ngadain tutorial gitu tuh, terus yang ngajarin adik-adiknya gitulah, yang ibaratnya mungkin ada kesusahan ketika menghadapi perkuliahan gitu ya. Akhirnya waktu itu gue banyak belajar juga sih dari mbak-mbak tingkat yang waktu itu juga yang bersedia ngajarin gue akuntansi gitu. Ketika gue di kelas ngikutin dosen ya gue bisa gitu kan, pelan-pelan gitu. Gue coba walaupun memang sebenarnya nggak mudah juga gitu, namanya accounting gitu ya. Runutnya tuh harus bener-bener urutan banget gitu kan. Ketika lo salah satu aja sampai ujung, di tengah salah lo ngulang lagi gitu ya. Nah udah gitu ya udahlah, ikutin terus. Bener-bener gue sendiri banget, kebanyakan otodidak banget, bener-bener mengandalkan penalaran gue banget waktu itu gitu ya, di accounting ini gitu. Akhirnya ya gue mulai berteman akrab dengan kalkulator sejak itu gitu. Terus ya dan kebetulannya waktu itu kawan-kawan gue tuh nggak tahu kenapa sih tiba-tiba ya mempercayakan sebuah amanah yang bisa dibilang ya kayak macam ketua kelas lah. Mungkin tadi kalian udah ada yang lihat di satu story gue, ada yang bilang gue ketua kelas, itu bener banget. Dan memang itu ketua kelas yang nggak tahu ya, dipilih secara aklamasi juga, dibilang aklamasi juga bingung juga gue, dibilang gue ngajuin diri juga enggak gitu, dipilih juga ya memang gak ada yang mau gitu ya. Ya udahlah, akhirnya gue ngambil peran di situ mulai dari semester 1 tuh. Gue mulai jadi ketua kelas gitu kan, sampai ada kuliah umum waktu itu. Gue ingat banget, kuliah umum tuh jadi satu mata kuliah itu gabung 3 jurusan tuh. 3 jurusan itu manajemen sama EP sama akuntansi gitu dalam satu kelas. Itu kalau nggak salah mata kuliah bahasa Indonesia dengan pendidikan kewarganegaraan kalau nggak salah, singkat gue gitu. Oke lah. Dan itu juga
yang ibaratnya jadi leader di kelas gabung itu, ya gue juga bingung gitu, kenapa kawan-kawan gue ini atau mungkin dari jurusan lain ini nggak ada yang berani untuk ngambil peran itu gitu kan. Akhirnya ya gue dibilang deg-degan juga ya deg-degan gitu ya, ibaratnya ya masih maba gitu kan. Gue ini ibaratnya juga kalau di telisik ke belakang lagi sejarahnya, gue juga bukan pengen masuk jurusan ini gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue jalani lah apa posisi yang diamanin ke gue itu gitu. Ya resikonya waktu itu kan ya ini apa, kalau untuk yang paralel ya, waktu itu zaman gue kebetulan kalau nggak salah inget itu pionir atau angkatan pertama paralel tuh di 2013, jurusan akuntansi waktu itu. Nah waktu itu ya seminggu itu kuliahnya kalau misalnya reguler itu kan Senin sampai Jumat, dan itu dari pagi sampai siang atau menjelang sore gitu ya. Nah kalau kita itu yang apa namanya yang paralel itu dia kuliahnya setelah yang reguler selesai gitu. Nah biasanya kalau gue dulu awal-awal masuk banget itu jadwalnya tuh abis asar sampai maghrib waktu itu Senin sampai Jumat dan ditambah Sabtu 2 mata kuliah. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah paketnya masih 8 mata kuliah ya, jadi Senin sampai Jumat satu-satu, sisanya 7 atau apa sisanya itu ada di Sabtu pagi sampai siang gitu. Nah karena waktu itu berjalan banyaklah dosen juga yang ibaratnya nggak apa ya, nggak mau gitu kuliah di Sabtu, biasanya harus Sabtu libur gitu kan, nih karena gara-gara angkatan kita ini baru gitu, jadi mereka harus ngajar gitu kan. Nah ya udah akhirnya karena waktu itu masih baru, kelasnya juga masih bisa ternyata di matriks gitu, ya gua yang akhirnya ke dekanat gitu kan ngurusin apa ngatur jadwal matriks ketika dosen itu pengen pindah, ya gua harus ngeladenin itu gitu kan. Ya udah gua ngurus segala macem sampai akhirnya ketika gua udah bisa mindahin jadwal gua tuh ke mungkin ke hari yang lebih sedikit gitu ya, nggak harus seminggu full gitu. Teman-teman yang dari manajemen EP ini juga ketika mereka pengen pindah jadwal, gue yang dibawa ke dekanat gitu kan. Waduh kata gue, kok jadi domplengin gue nih gitu kan, mentang-mentang gue karena waktu itu mungkin gue bisa dapat pindahin kelas gue gitu kan, mungkin mereka juga nggak mau pakai sampai Sabtu gitu. Oke lah gue bantu lah gitu kan. Akhirnya ya udah gitu, terus ya udah jalan waktu itu semester awal gue juga waktu itu tahu apa, akhirnya kan kalau misalnya awal masuk itu kita dibagi dosen bimbing akademik ya. Nah dosen bimbing akademik, nah ketika itu gue semester awal selesai gitu kan, udah ujian gitu, tiap udah UTS, udah apa kuis sampai akhirnya UAS gitu. Terus akhirnya tibalah itu di ngelihat nilai di KHS ya kalau nggak salah namanya waktu itu, kartu hasil studi ya gitu. Nah akhirnya alhamdulillahnya gitu ketika waktu semester 1 itu IPK gue lumayan lah gitu ya, kalau di kelas tuh nomor 2 lah gitu, nomor 2 tertinggi gitu. Nah waktu itu gue juga gak nyangka sih gitu kan ya, seperti yang di awal tadi gue cerita gitu. Sebenarnya gue mau dibilang pinter juga gak pinter-pinter banget gitu kan, gue juga apa-apa ya sendiri aja gitu, gak ada yang ibaratnya bener-bener otodidak banget lah gitu, bener-bener mengandalkan skill dan kemampuan yang menurut gue bisa lakuin aja gitu, nggak yang muluk-muluk banget tuh enggak itu, karena gue sadar gue juga bukan berasal dari background soshum gitu ya. Ya udah akhirnya gue juga alhamdulillah banget ketika itu dapat IPK yang lumayan cukup tinggi gitu. Ya, itu masih semester 1 gitu ya, gue juga nggak begitu ini amat karena gue sadar itu belum akhir, itu masih awal gitu ya. Akhirnya gue ngadep lah ke dosen bimbing akademik gue waktu itu untuk minta validasi KRS di semester selanjutnya gitu kan. Nah gue ngadep akhirnya gue nunjukin tuh kartu KHS gue sama dosen itu. Nah kebetulan dosen gue ini ketika itu namanya Bu Lindriana Sari. Nah gue juga waktu itu agak sebenarnya ya karena sebenarnya memang dari semester 1 gue juga belum pernah diajar dia gitu, belum pernah diajar dia sama sekali. Akhirnya gue nyari tahu, oh ketemulah dosennya
yang itu orangnya gitu. Akhirnya gue temuin, gue cerita gitu kan, ya ini hasil KS gue, terus gue mau minta validasi untuk buatnya gue bisa ngisi KRS gitu kan. Nah ketika itu entah kenapa itu gue masih inget banget, ini beneran banget ya. Jadi ketika dia ngelihat KHS gue, Bu Lindra Nasari itu bilang gini, kamu gak mau pindah kan katanya. Gue bingung dong gitu kan, kok ibu ini tiba-tiba nanya kayak gini sih, kok nanyain gue mau pindah apa enggak gitu kan, kenapa nih gitu kan. Iya enggak sih Bu, gue bilang gitu kan, atau mungkin gara-gara gue dapet IPK yang lumayan tinggi gitu ya. Terus ya akhirnya dia bilang gini, abis dia nanya kayak gitu, sambil senyum dia bilang gini, jangan pernah nyesel ya katanya untuk belajar atau masuk di dunia akuntansi kata dia. Terus dia bilang gini, kalau misalnya kamu ngerasa tersesat atau maksudnya kalau misalnya kamu ngerasa tersesat belajar akuntansi, percayalah bahwa kamu itu telah tersesat di jalan yang benar. Dia bilang kayak gitu. Gue diem dong, ini maksudnya apa nih bilang kayak gini gitu kan. Apa gara-gara, masa iya dia tahu gitu, ibaratnya gue dari dulu tuh nggak memang benar-benar nggak ini ya, belum jadi belum benar-benar mau ini gitu kan, belum benar-benar mau jadi masuk di accounting gitu. Ya gitu sih, akhirnya ya udah jalan kuliah gitu, sampai akhirnya ya gue di pertengahan semester 5, semester 6 itu gue mulai ikut organisasi. Gue juga kan mulai ikut organisasi. Waktu itu gue tiba-tiba langsung jadi kepala bidang di salah satu organisasi namanya KSPM, kelompok studi pasar modal waktu itu, yang katanya ada yang ngerekomendasiin gue untuk jadi kabid. Gue juga nggak tahu, sampai sekarang gue masih pengen tahu tuh siapa yang ngerekomendasiin gue untuk jadi kabid di KSPM gitu ya. Nah waktu itu ya udahlah, akhirnya gue jadi kabid KSPM lah waktu itu, kabid 1 namanya, kabid bidang pendidikan dan pengkaderan gitu ya. Jalan lah waktu itu setahun gitu ya. Setelah itu gue KKN, terus gue skripsian, dan ya nah di skripsian itu juga lumayan lah suka dukanya gitu. Banyak banget yang udah nanya ya. Oke deh, gue mulai jawabin yang udah nanya ini ya. Kak siapa tuh? Kak Verly nanya dong, Kak, gelarnya Bu Lindra Nasari karena apa ya? Gelarnya Bu Lindra Nasari saat ini adalah profesor. Itu profesor lengkapnya ya, Profesor Dr. Lindra Nasari SE MSc AKT CA. Nah, jadi Profesor Lindra Nasari itu SK profesornya keluar ketika gua itu semhas. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue juga turut membantu dalam pembuatan buku beliau ketika beliau menuju profesor gitu, ketika gue skripsian gitu. Dan gue juga gak nyangka sih gitu bisa membantu beliau membahasakan bahasa disertasi dan bahasa tesis ke bahasa buku yang notabene gue waktu itu masih skripsian gitu. Oke, terus balik lagi ke yang tadi, itu ada yang nanya KSPM itu apa. Jadi KSPM itu adalah kelompok studi pasar modal, dimana itu salah satu UKM yang ada di FEB Unila, yang sampai sekarang alhamdulillah masih jadi demisioner di KSPM juga gitu. Masih sering ikut diundang ketika KSPM ada prokja gitu. Nah ketika gue waktu itu juga sebenarnya masuk ke SPM itu, nah akhirnya ke organisasi nih ya, masuk ke SPM itu sebenarnya gue juga belum pernah gitu, jadi anggotanya pun gue belum pernah gitu, jadi di KSPM itu anggota aktif pun belum pernah gitu. Gue waktu itu aktif cuma di Himajur waktu itu, sempat beberapa kali jadi ketua pelaksana gitu, cuman kan memang bener-bener nggak jadi anggota KSPM banget gitu, memang bener-bener di Himajur aja waktu itu gitu, sama Rois kalau nggak salah pernah, iya. Nah terus akhirnya ya udahlah di bidang pendidikan dan pengkaderan namanya. Jadi fokus gue itu untuk ngelakuin prokja yang fokusnya tuh untuk pendidikan dan mengkader adik-adik anggota aktif ini biar bisa
apa gabung di KSPM dan juga tetap dapat pendidikan atau edukasi dari kita gitu tentang seputar pasar modal tentunya gitu ya. Nah, ketika di KSPM akhirnya ya udah berjalan sampai akhirnya waktu itu satu periode masih 1 tahun ya. Kalau sekarang kayaknya udah berubah deh, 1,5 tahun satu periode kepengurusan itu gitu. Gak lama dari KSPM. Nah di KSPM itu memang ya menurut gua berorganisasi itu ada nilai plusnya, itu yaitu kalian bisa ngasah soft skill kalian gitu. Untuk ibaratnya contoh nih ya, belajar manajemen waktu, manajemen konflik, terus gimana caranya kalian nyelesain masalah gitu ya, gimana caranya kalian membagi waktu antara kuliah dengan organisasi gitu. Kuliah itu penting tapi organisasi juga penting gitu kan. Jadi ya gimana caranya tuh biar bisa balance dua-duanya gitu. Karena memang setelah sekarang ini gitu gue sadari ilmu organisasi itu berguna banget ketika nanti kalian udah lulus gitu. Itu kerasa banget soft skillnya yang bisa kalian jadiin bekal nantinya gitu. Nah waktu itu sampai akhir pengurusan di semester 6 gue baru KKN. Waktu itu KKN gue di Tanggamus, Ulu Blue, itu di desa Topokon Penantian namanya, jauh banget. Dan itu jalan ke tempat gue itu sendiri itu yang jelek tuh, yang lain tuh aspal semua yang di bawah tuh gitu. Tapi ya suka dukanya gitulah, hobi jatuh tuh udah hobi, jalannya jelek banget, parah banget gitu, sinyal juga edgy, SMS aja pending gitu kan. Ya itu the real KKN banget sih gitu. Ya KKN juga ibaratnya juga ngelatih juga kalian, ibaratnya ngelatih kalian buat bisa mandiri. Dan juga gimana sih kalian hidup di daerah orang ketika kalian tuh dituntut untuk bisa memberi warna yang lain atau mungkin citra yang positif, terutama kalian kan bawa nama kampus tuh. Nah gitu gimana tuh di dunia realnya seperti apa sih kalian menerapkan dengan cara bersikap dan mengaplikasikan keilmuan kalian waktu itu gitu. Nah waktu itu memang kebetulan karena gue basicnya accounting, kebetulan waktu itu udah dapet akuntansi keuangan daerah KD. Jadi di pekon gue waktu itu gue punya program namanya sosialisasi tentang penganggaran keuangan desa. Karena kebetulan waktu itu di desa gue perangkat desanya baru ganti kepengurusan gitu, baru dan memang benar-benar masih minim lah pengetahuan soal keuangan daerah dan penganggaran gitu. Akhirnya ya gue ngambil momen itu untuk menjelaskan garis besar tentang keuangan daerah terutama di pedesaan sih waktu itu. Ya akhirnya ya udah KKN gue gitu selama 40 hari. Tapi yang sebelum gue itu 60 hari, kalau nggak salah setelah gue juga 60 hari baru sampai sekarang itu masih kayaknya udah 40 hari terus deh gitu. Udah selesai KKN. Nah tibalah saatnya gue skripsian nih. Udah skripsian tuh disitulah gue ketika akhir semester 7 nggak salah itu ada pelajaran metodologi penelitian ya untuk menuju kalian ibaratnya yang skripsian gitu kan. Ya udah gue akhirnya dari metodologi itu sampai ke skripsian berjalan terus. Akhirnya ya alhamdulillah bisa lulus gitu ya. Ya suka dukanya banyak banget lah gitu. Oke deh, sambil gue selingin pertanyaan dari kalian, kalau ada yang mau tanya seputar perkuliahan di Unila, terutama di akuntansi, gue persilakan. Sorry, keasikan cerita, mungkin bukan bermaksud mengabaikan. Kalau udah flashback, kadang kan suka kelupaan waktunya gitu. Sorry. Mungkin kalau ada yang mau ditanya atau didiskusin, boleh. Tadi udah banyak banget kayaknya yang nanya ya.
Adit emang IPK-nya berapa ya? IPK sampai dengan semester 8 alhamdulillah di angka 3,6 sekian. Nggak cum laude kok. Dan lulusnya juga nggak dengan pujian, nggak dengan predikat terbaik juga gitu. Bahkan telat sedikit, telat 1 bulan. Iya, telat 1 bulan. Jadi harus September, gue gitu wisudanya November. Iya benar. Maaf kak, jangan. Iya, karena IPK itu memang dari awal kan ya awalnya mungkin bagus gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu itu memang benar-benar kayak yang apa ya mulai kerasa deh kalian yang ibaratnya susah-susah gitu mata kuliahnya gitu kan. Coba deh gua scroll pertanyaannya dulu ya. Kak, di FEB launch itu untuk umum matanya bukan FEB. Sebenarnya kalau kalian bisa masuk Unila atau mungkin bareng kawan-kawan kalian di FEB launch itu bisa ya, bisa juga kalian masuk juga gitu. Nggak mungkin juga kan, ibaratnya lu nggak boleh, nggak bukan anak Unila gitu atau bukan anak FEB itu kan nggak mungkin juga lu suruh nunjukin KTM juga kan gitu. Terus Kak, FEB udah ada kelas